kadang ajudannya di atas, presiden yang pegang kudanya, kadang presidennya yang di atas, ajudannya yang pegang, Pak. Dan ketika berjalan ke Palestina melalui berbagai malam gitu kan kisahnya, sampai akhirnya datang ke Palestina, ke kemah militer Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian qadarullah yang menjadi bagian ketika itu adalah Aslam di atas, Umar di bawah. Maka Umar pun dengan santainya, karena Umar menundukkan dirinya hanya kepada Allah. Bukan apa sih manusia, pandangan manusia apa. Kita ini mencari ridho Allah, bukan ridho manusia, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, hadirin, hadirat, Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan yang kita lalui, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh lepas bibir ini dari mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau ketika diberikan sebuah kenikmatan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun ketika Nabi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun masih mengawali dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Maka kita memuji Allah, bersyukur kepadanya terhadap semua curahan nikmatnya kepada kita, dan juga tidak lupa kita menghaturkan salawat teriring salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang kita hadir dalam kajian ini untuk mengkaji ilmu Allah, yang ilmu tersebut tentunya menghadirkan ketakwaan dan persatuan ukhuwah Islamiyah kita, Pak. Maka Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kita akan bahas adalah materi sirah nabawiyah, perjalanan indah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Dan segala sesuatu yang Rasulullah lakukan, kita harus tekankan semuanya adalah wahyu. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa segala sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah wahyu, perintah Allah. Sehingga ketika Nabi berdakwah secara tersembunyi, itu pun juga atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu merupakan teknik atau metodologi dakwah Nabi. Ketika dihadapkan dengan masyarakat jahiliyah, banyak kemungkaran, Nabi harus mulai dari mana? Maka Nabi pun memulai dengan cara beliau mendakwahi orang-orang yang kemungkinan besarnya hatinya bersih dan siap menerima Islam. Maka kita dapatkanlah
orang-orang hebat yang terkenal dalam sejarah sampai nanti hari kiamat, yaitu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama, pionir pertama, perintis pertama dakwah Islam. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah Khadijah bintu Khuwailid, mereka adalah Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Cuman Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi melakukan dakwah sembunyi ini tidak sebentar, cukup lama, 3 tahun. Ya, waktu yang cukup lama, 3 tahun itu satu marhalah kalau dalam pendidikan kita itu. Itu kalau SMP 3 tahun, Pak, SMA 3 tahun gitu kan. Maka ini cukup lama. Dan di 3 tahun pertama ini, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka? Orang-orang yang nol ilmu agama, baru belajar agama. Nah, apa yang harus diajarkan kepada mereka? Apakah langsung masuk ke dunia ilmu fikih yang di sana ada perbedaan pendapat yang banyak gitu, Pak? Apakah seperti itu tata caranya? Tentu kurang tepat. Kalau ada orang yang misalkan seorang mu'allaf masuk Islam, tiba-tiba Bapak mu'allaf, Bapak harus belajar bahwa di kita itu ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali dan sebagainya. Pusing dia. Maka yang pertama kali diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah ini, akidah, keyakinan yang kuat kepada Allah, dan juga keimanan yang kuat terhadap surga dan neraka. Itu yang pertama kali, Pak. Apa? Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman misalkan, pernah nggak kalau lagi ngobrol duduk-duduk seperti ini ada tiba-tiba yang mengatakan, yuk kita ingat tentang neraka gitu kan, bertakwa kepada Allah, jangan ngomongin orang gitu, banyak beribadah, baca Al-Quran yuk. Seperti itu Pak obrolannya itu. Kalau kita punya teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, saya kira beruntung kita, Pak. Karena kalau kita dibiarkan 1 pekan saja tanpa mendapatkan siraman rohani, nasihat, ceramah, saya kira kita akan terombang-ambing itu. Gimana kalau dalam 1 pekan tersebut nyawa kita diambil, sedangkan kita lagi nihil, nol nasihat. Bekal apa yang kita miliki untuk menghadapi kematian kita? Ucapan la ilaha illallah. Maka beruntung kalau seandainya kita ini mendengarkan nasihat sering dari orang, sepekan misalkan dengar nasihat 4 kali misalkan, sehingga keimanan kita itu terjaga. Coba saja 1 bulan gak dengar neraka, gak dengar surga, gak dengar kebaikan, nasihat-nasihat, hati kita ini akan kosong, Pak. Maka ketika punya teman-teman yang mengingatkan tentang surga dan neraka, bahagia kita, alhamdulillah. Akhi, gak boleh ya, akhi, kayaknya obrolan kita lama-kelamaan ini malah menggibah ini. Maka yuk kita ganti topik yang lain misalkan. Ternyata lari lagi ke gibah misalkan, hentikan lagi, lempar lagi ke tempat yang lain. Pak, jangan sampai muncul gibah di tengah obrolan kita. Ataupun ketika ada orang melakukan dosa, kemudian kita nasihati mereka dengan cara yang santun, dengan cara yang baik gitu kan. Nah, maka di 3 tahun pertama ini Nabi SAW pertama mengajarkan tauhid, mensifatkan apa itu surga, dan menjelaskan neraka seperti apa. Tentu hadis yang dulu pernah saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad pernah bercerita kepada kita bahwa Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Ya kan, Nabi Musa punya kelebihan sering ngobrol dengan Allah, meskipun Nabi Musa tidak melihat Allah, hanya obrolan saja. Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, aku ingin bertanya, siapa orang yang paling sedikit kenikmatan surganya, atau orang yang paling miskin dari penduduk surga? Maka Allah pun menjawab pertanyaan Musa dengan mengatakan, wahai Musa, orang yang paling sedikit kenikmatan surganya adalah orang yang paling telat, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian ketika dia pun masuk ke pintu surga, dia masuk melihat kemegahan surga, maka Allah pun mengatakan, wahai hambaku, masuklah. Kemudian hamba ini mengatakan, ya Allah, lihat orang-orang penduduk surga,
sudah mengambil jatah mereka masing-masing, sudah punya istananya dan kerajaannya masing-masing ya Allah. Sedangkan saya di mana ya Allah? Maka kata Allah kepada orang yang paling miskin dari penduduk surga itu, Allah mengatakan, hambaku, hambaku, ridhokah engkau jika seandainya aku berikan kepadamu satu kerajaan seperti kerajaan dunia sebagai balasan surgamu? Yang mana seorang raja memiliki istana, seorang raja memiliki harta kekayaan, kemudian tanah kekuasaan yang luas. Ridhokah engkau aku berikan seperti itu? Maka hamba ini mengatakan, ridho ya Allah, jelas ridho. Ya Allah, dulu saya dunia nggak punya rumah. Saya ngontrak dari setelah menikah sampai saya mati, saya ngontrak. Mahalnya tanah di Jakarta, di ibu kota, membuat saya tuh ngontrak terus ya Allah. Sekarang engkau berikan untuk saya kerajaan sebagai balasan surga saya, jelas ridho ya Allah. Berikan kepada saya cepat ya Allah, sudah tidak sabar saya. Maka Allah mengatakan kepada hamba tersebut, sebentar hambaku, sebentar, belum selesai saya menawarkan kepadamu. Maka Allah mengatakan, aku tambahkan untukmu surga yang sepertinya, 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 dan sepertinya. 4 kerajaan lagi aku berikan kepadamu. Ya Allah, 5 kerajaan untuk saya. Rodi itu aku ridho. Ya Allah, berikan kepada saya. Kata Allah, Allah mengatakan sebentar, la kadzalika, yang 5 tadi untukmu, wa asyaratu amsalihha, dan 10 lagi aku berikan kepadamu sebagai balasan bagi orang yang paling miskin dari penduduk surga. Kenikmatan surga yang dijanjikan kepada seorang yang beriman itu, apakah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang Allah siapkan untuk personalnya minimalnya 15 kerajaan itu, apakah kita akan korbankan dengan kita mengikuti hawa nafsu, menentang perintah-perintah Allah, tidak patuh terhadap perintah-perintah, dan justru lebih mengikuti hawa nafsu kita? Silakan, seperti apa kita nanti di hadapan Allah? Apakah termasuk orang yang cerdas atau orang yang dungu, orang yang bodoh ketika bermaksiat nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beruntung punya teman satu pekan ada nasihat yang masuk ke kita tentang surga, tentang neraka. Dan itulah yang Rasulullah tanamkan pertama kali kepada para sahabat, surga. Rasulullah nggak pernah menjanjikan dunia kepada mereka. Tidak pernah. Engkau kalau beriman kepada Allah, aku janjikan ini. Tidak. Allah, Rasulullah janjikan bagimu surga. Ketika Rasulullah melakukan perjanjian baiat dengan para sahabat, kata Nabi SAW, kalian membela aku seperti kalian membela istri dan anak kalian. Dan nanti kita mungkin akan berperang melawan seluruh dunia yang membenci Islam. Ridhokah kalian seperti itu? Ridho. Apa balasan bagi kami ya Rasulullah? Bagi kalian surga. Itu yang Rasulullah SAW jual kepada para sahabat. Maka dengan prinsip surga dan neraka itulah, maka lihat hadir orang-orang yang jadi generasi terbaik yang pernah ada, Pak. Karena kenapa? Depan mereka surga, mereka kakinya masih menginjak bumi, tetapi ternyata ruhnya sudah bersujud kepada Allah, ruhnya ada dalam surga. Bagaimana generasi-generasi yang seperti itu ada, Pak? Itulah didikannya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diajarkan itu, kemudian tauhidnya dikencangkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya agama mereka adalah agama paganisme, penyembah berhala, menundukkan diri kepada patung yang tidak bisa bergerak. Rasulullah didik tauhid mereka dengan benar, dan itulah yang pertama harus kita benahi. Ketika kita ingin belajar dalam Islam, inilah yang dibenahi. Orang-orang mu'alaf yang ingin datang masuk Islam, dibenahi itu tauhid kepada Allah. Bukan masalah ubudiyah. Memang ubudiyah penting, sholat itu penting, karena Islam itu bagaikan bangunan. Ada pondasi, ada bangunannya. Pondasi itu adalah akidahnya, tauhidnya. Kalau pondasinya ada, sedangkan amalannya itu tidak ada, nggak berbentuk rumah.
Tapi kalau amalannya banyak, sholatnya banyak, dan amalan-amalan yang lainnya banyak, fondasinya hancur, roboh itu rumah. Maka yang paling penting kita benahi terlebih dahulu adalah fondasi akidah. Ketundukan kita, ketakutan kita, kita meminta, kita memohon, kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia dan lain sebagainya. Maka lihat Rasulullah SAW mendidik para sahabat dalam waktu yang singkat, Pak. Tapi bisa menjadikan mereka sebagai generasi yang superior. Belum pernah dalam sejarah kita peradaban yang lebih canggih dalam masalah menaklukkan dunia dibandingkan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mana generasi-generasi kita yang kita harapkan kita kembali kepada masa keemasan tersebut, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebelum Islam mereka adalah golongan yang inferior, rendah diri, Pak. Tapi setelah Islam, kepercayaan dirinya, kehormatannya, izahnya itu muncul. Karena kenapa? Takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia lagi. Maka lihat beberapa kisah tentang hebatnya dan mulianya seorang muslim. Kisah yang pertama adalah ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ketika itu ingin membebaskan Palestina dari penjajahan Romawi. Karena Syam ketika itu dikuasai selama ratusan tahun oleh Romawi, Pak. Kan kalau kita bicara sejarah, ada Romawi Barat yang pusatnya di Roma, ada Romawi Timur yang pusatnya di Palestina, di Gosasinah ketika itu. Dan orang-orang Romawi, orang-orang Syam itu kan orang-orang Arab sebetulnya, cuman dijajah oleh orang Romawi. Maka Umar pun ingin membebaskan Palestina dari jajahan Romawi itu. Maka Umar pun memerintahkan jenderalnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk mengepung Palestina ketika itu. Dan inilah merupakan Wasallam dari tanda hari kiamat adalah terbebasnya Baitul Maqdis, Palestina. Dan itu sudah terjadi di zaman dulu, di zaman Umar. Cuman permasalahannya kesini terjajah kembali, tapi pembebasan sudah terjadi dan tanda hari kiamat. Maka ketika penduduk Palestina dikepung oleh pasukan Umar bin Khattab ketika itu, maka mereka pun menyerah. Tetapi mereka memberikan syarat, kami akan menyerah dengan satu syarat, kunci gerbang dan kebebasan Palestina langsung diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maka ketika itu jenderalnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menulis surat kepada Umar bahwa mereka masyarakat Palestina setuju untuk menyerah, tentang Palestina setuju untuk menyerah, tapi dengan syarat engkau datang langsung ke kami wahai Umar. Maka surat pun datang ke Madinah Palestina. Ketika itu jaraknya 1 bulan perjalanan, Pak. Maka datanglah surat, Umar pun meminta izin menteri-menterinya untuk pergi ke Palestina. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Umar, pergilah, biarkan pemerintahan kami yang pegang di kota Madinah. Maka Umar pun pergi ketika itu dalam satu. Umar pergi cuman berdua, Pak. Di saat kebiasaan orang-orang Palestina, karena melihat adatnya orang Romawi, kalau ada presiden yang datang ke mereka, iring-iringannya itu pasti banyak gitu. Umar hanya berdua. Dan bahkan disebutkan dalam sejarah, Umar itu dengan Aslam kendaraannya cuma satu. Maka Umar mengatakan kepada Aslam, wahai Aslam, 1 kilometer pertama aku di atas, engkau di bawah, dan selanjutnya seperti itu. Kata Aslam, siap wahai Khalifah. Lihat, Pak, antara presiden dengan ajudannya, Pak. Kadang ajudannya di atas, presiden yang pegang kudanya, kadang presidennya yang di atas, ajudannya yang pegang, Pak. Dan ketika berjalan ke Palestina melalui berbagai malam gitu kan kisahnya, sampai akhirnya datang ke Palestina, ke kemah militer Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Kemudian qadarullah yang menjadi bagian ketika itu adalah Aslam di atas, Umar di bawah. Maka Umar pun dengan santainya, karena Umar menundukkan dirinya hanya kepada Allah. Bukan apa sih manusia, pandangan manusia apa. Kita ini mencari ridho Allah, bukan ridho manusia, gitu kan. Maka Umar pun datang kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kaget. Dan Abu Ubaidah pun menghampiri Umar, menyambut Umar, ahlan wa sahlan bi khalifati bi amirul mukminin. Selamat datang bagi amirul mukminin di kita. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau mengatakan seperti ini, wahai Umar, engkau itu datang dari jauh Madinah ke kita, akan memegang pintu kebebasan, kunci Palestina. Cobalah pakai baju yang sedikit bagus gitu kan. Lah kok ini seperti ini, engkau yang pegang tali kekang kuda juga gitu kan. Maka Umar ketika itu pun kaget, Pak. Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah ini adalah seorang yang dijamin masuk surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Maka Umar mengatakan, iya Abu Ubaidah, kalau orang yang mengatakan ini orang lain saya maklumi, tapi kok engkau yang mengatakannya? Kata Umar bin Khattab, innallaha azzana bil Islam. Allah itu kan muliakan kita dengan agama kita, dengan Islam kita, dengan tauhid kita. Bukan dengan pakaian yang saya pakai, bukan dengan jabatan yang saya punya, bukan dengan harta yang kita miliki. Dahulu sebelum Islam, kita negara yang dihina oleh mereka Romawi Persia. Sekarang ketika Nabi datang membawa tauhid, kita menjadi mulia di atas mereka karena tauhid ini. Maka Abu Ubaidah pun dimarahin habis-habisan sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan yang masyhur sampai sekarang, bahwa Umar mengatakan kita ini mulia karena Islam. Orang yang meninggalkan Islam dan ajaran Islamnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berpegang teguh dengan Islam dan ajarannya, maka Allah akan muliakan mereka. Maka Umar pun datang ke Palestina. Masyarakat Palestina itu udah penasaran, yang mana presidennya itu, yang mana. Tidak ada rombongan-rombongan kuda ataupun budak-budak yang banyak atau tandu yang mewah, nggak ada. Inikah Islam kesederhanaannya seperti ini? Maka mereka pun takjub dengan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan suatu ketika Umar seorang presiden, seorang khalifah yang menguasai banyak negara. Iran, Irak, kemudian Yaman, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, semuanya sudah dikuasai Umar kata ketika itu. Ketika ada utusan dari negeri lain datang ke Madinah mencari Umar bin Khattab, dia pun bertanya, di mana pemimpin kalian? Maka orang pun langsung mengantarnya, dan ketika itu Umar sedang tidur di depan teras masjid. Kemudian dikatakan, inilah pemimpin kami yang ini. Utusan tadi Romawi mengatakan, ini benar pemimpin kalian? Iya, itu presiden kami, itu lagi tidur seperti itu di bawah seperti itu, Pak. Masya Allah, kata dia apa? Luar biasa. Negeri yang menghancurkan Romawi dan Persia, presidennya seperti ini, bukan seperti presiden-presiden seperti biasanya. Itulah kesederhanaan Umar bin Khattab. Karena kenapa? Mulianya itu ada di sini, Pak. Ketundukan hatinya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan kenapa itu? Inilah didikan Nabi SAW. Ketika tauhidnya benar, ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dibina Nabi Muhammad SAW. Tauhid. Maka ilmu yang penting dipelajari itu adalah tauhid. Karena tauhid itu tidak terlihat, Pak. Ya, tauhid itu tidak terlihat karena itu amalan jiwa. Dan kesenangan hati, ketundukan itu ada di sini letaknya semuanya. Maka lihat. Sekarang kisah yang kedua. Yang sekarang kisahnya berpindah. Ini di Syam. Sekarang pindah ke Irak. Ketika itu terjadi perang besar. Kalau kita buka sejarah, baik di Wikipedia misalkan, silakan buka. Maka ada perang namanya perang Qadisiyah. Perang terakhir habis-habisan antara kaum muslimin melawan orang-orang Persia yang memperebutkan Irak. Ketika itu pasukan muslim jumlahnya hanya 30.000 pasukan. Sedangkan musuh jumlahnya 200.000 pasukan. Dipimpin oleh jenderal mereka yang bernama Rustum. Rustum jenderal mereka. Dia punya teknik perang, berpengalaman. Romawi, Persia, dan dulu perang terus mereka.
dan saling memperebutkan. Yaman kadang dikuasai Romawi, terakhirnya dikuasai Persia Yaman itu. Tapi dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rustum sebagai jenderal dari Persia sebelum berperang, karena memang Allah memberikan kelebihan kepada umatnya Rasulullah SAW dengan cara apa? Jadi ketika umat Rasulullah keluar untuk berperang, maka Allah sudah memberikan rasa ketakutan kepada musuh itu. Meskipun jumlah mereka itu banyak. Maka Rustum itu meminta perundingan dengan kaum muslimin. Yang ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh jenderal yang dijamin surga lagi, Pak. Tadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka akhirnya Sa'ad pun mengutus satu orang utusan delegasi muslim dari prajurit yang paling rendah kedudukannya. Bukan mayornya, bukan jenderalnya, bukan, ini pionirnya biasa. Namanya Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir pun diutus dan ternyata perundingannya itu di wilayah musuh. Harus melewati wilayah musuh. Maka Rustum pun mengatakan kepada para jenderalnya, wahai panglima kan kalau kita bicara masalah perang gitu kan, jenderal tapi dia punya panglima lain, ahli siasat. Maka Rustum pun mengatakan, pakai pakaian yang paling mewah yang pernah kalian miliki, hias ini dengan hiasan-hiasan yang belum pernah dilihat oleh orang Arab, bentangkan karpet-karpet yang lembut, yang banyak, yang terbuat dari sutra yang belum pernah diinjek oleh orang Arab. Tujuannya apa? Menjatuhkan mental, Pak. Bapak datang ke kondangan pakai BQ 70, orang lain pakainya Alphard, pakai Pajero dan sebagainya. Kita pakai motor seperti itu. Yang lain bajunya branded, tasnya branded, Bapak datang dengan baju seadanya. Kira-kira orang yang menundukkan diri kepada manusia malu nggak dia, Pak? Sedangkan Rib'i bin Amir ketundukannya hanya kepada siapa? Allah, nggak melihat yang seperti itu. Hina dunia di mata mereka itu apa itu? Apa itu merek-merek apa itu? Hina bagi mereka itu. Nggak ada kelebihan-kelebihan di sana. Maka Rustum pun sudah bersiap di singgasananya, kemudian juga jenderal-jenderalnya, panglima sudah siap. Rib'i bin Amir datang, kemudian dicegat oleh pengawal. Siapa engkau? Dari mana engkau? Kata Rib'i, saya Rib'i bin Amir, utusan jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas kaum muslimin. Satpam itu yang mencegat Rib'i itu ngelihat bawah atas. Biasanya duta besar itu nggak gini, delegasi itu nggak gini penampilannya. Ini kok kayak gini banget. Itu kan lusuh, orang Arab Baduy, Pak, kusut gitu kan. Benar ini. Dan di sini Rib'i mengatakan kepada satpam yang mencegat dia mengatakan, wahai fulan, saya utusan kaum muslimin dan kami diundang oleh jenderal kalian Rustum. Saya mau masuk ke dalam, tapi izinkan saya masuk dengan kuda saya. Kalau saya nggak diizinkan, saya pulang. Karena kalian yang mengundang saya, bukan keinginan kami. Maka lihat, satpam desnya bingung, diizinin nanti dimarahin, nggak diizinin diusir, nanti ditanya mana utusan itu. Maka akhirnya dia pun diizinkan masuk. Rustum yang sedang duduk seperti ini dikagetkan dengan tamunya yang datang masuk ke dalam istananya menggunakan kuda. Yang seharusnya kuda itu diparkir di luar, tapi ini dibawa masuk ke dalam. Karpet-karpet yang terbuat dari sutra yang disiapkan itu diinjek-injek sama kuda. Dan Rib'i pun membusungkan dadanya. Sombong itu tidak boleh, Pak. Dalam tempat seperti ini diperbolehkan untuk menjatuhkan mereka gitu. Rib'i pun datang dengan sombongnya, menginjek-injek permadaninya, melihat kemewahan di depan matanya. Apa itu dunia seperti itu? Tidak ada kelebihan di mata beliau. Maka beliau pun mengelilingi karpet tersebut dengan kudanya yang kotor itu. Kemudian beliau pun akhirnya duduk di tengah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan beliau nancepin pedang di tengah. Kemudian beliau pun bersender di pedangnya tersebut seperti ini, Pak. Kemudian ditanya sama Rustum, siapa engkau? Kata Rib'i, ana Rib'i bin Amir, saya utusan jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, engkau yang kami tunggu itu. Nah, kemudian Rustum ini mengatakan, sudahlah katanya. Apa?
Kenapa kita harus bertumpah darah seperti ini ya? Perang itu capek, musim panas, sudah. Jangan berperang gitu kan. Kemudian saya akan berikan kepada kalian upeti gini untuk generalnya sekian di semua gitu kan. Tapi Rib'i mengatakan apa? Bukan engkau yang berhak bicara di sini wahai Rustum. Itu delegasi di daerah musuh, tapi dia menguasai medan, Pak. Dia mengatakan, bukan engkau yang berhak ngomong di sini wahai Rustum, saya yang harus ngomong di sini. Kami orang-orang jahiliyah. Dahulu kami saling memakan yang kuat, memakan yang lemah. Kemudian kejahiliahan banyak di negeri kami, sampai datang seorang nabi yang kami lihat akhlaknya, kami lihat nasabnya, dan dia mengaku sebagai seorang nabi. Kami imani dia, dan kami pun berdakwah. Sekarang kami datang kepada engkau menawarkan Islam, wahai Rustum. Kalau engkau masuk Islam, engkau saudara kami akan biarkan engkau, tidak akan kita berperang. Tapi kalau engkau tidak mau menerima Islam, tidak ada paksaan, maka bayar upeti, jizyah. Maka kami pun seorang muslim punya kewajiban tahunan zakat. Engkau juga harus membayar jizyah. Maka engkau berada di bawah perlindungan kita orang-orang muslim. Negaramu akan kami biarkan selama pemerintahanmu adil terhadap rakyatnya, kami tidak akan ganggu. Tapi kalau engkau tidak menerima Islam atau membayar upeti ini, maka yang ketiga, kami deklarasikan perang. Masyarakat yang inferior dulu di bawah Rustum, di bawah Romawi Persia, sekarang mendeklarasikan perang kepada mereka. Dan Rustum sebagai seorang jenderal mengatakan, ya saya pilih nomor 1, nomor 2. Enggak, dia mengatakan, berikan kami waktu. Kata Rib'i, berapa waktu yang kau inginkan? 2 minggu, kata Rustum. Rib'i mengatakan, tidak bisa. Seminggu, tidak bisa. Maksimal 3 hari kau berikan kabar kepada kami. 3 hari tidak ada kabar, maka berarti pilihanmu itulah yang ketiga, perang kita. Maka Rib'i pun setelah menyampaikan itu, keluar forum tersebut dan kembali ke Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini Rustum marah-marah, Pak. Rustum mengatakan kepada para jenderalnya, kalian di depan orang Arab tersebut tidak ada satupun yang ngomong di antara kalian. Tidak ada artinya pakaian kalian di depan dia. Tidak ada artinya permadani, perhiasan-perhiasan yang megah di hadapan orang tersebut. Karena kenapa? Tauhidnya hanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya tauhid, Pak. Tapi ternyata di akhir zaman kita diserang di sini. Akidah kita diserang. Syubhat banyak, keinginan terhadap dunia kuat, sehingga apa yang terjadi? Allah hinakan kaum muslimin di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yushaku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu min qas'atiha. Nanti di akhir zaman kalian kaum muslimin akan diperebutkan, dipermainkan kalian secara politik, secara ekonomi dipermainkan seperti satu makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Kemudian para sahabat pun ketakutan dan bertanya, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga mereka menghinakan kami? Apa kata Rasulullah SAW? Lah, bukan. Jumlah kalian itu banyak sekali, bahkan seperti buih air di lautan, Pak. Tetapi jumlahnya kalian itu tidak bersatu, seperti air, buih, busa-busa air yang tidak memberikan arti apa-apa. Kenapa? Karena Allah cabut wibawa yang dahulu pernah dimiliki oleh musuh kalian. Dulu di para sahabat, orang-orang musuh itu takut terhadap para sahabat. Sekarang tidak ada takut-takutnya mereka terhadap orang Islam. Dan juga apa yang terjadi? Allah tanamkan dalam hati kalian penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang dahsyat terhadap dunia dan benci terhadap akhirat. Jauh dari agama Islam dan banyak mengikuti hawa nafsu. Itulah biang kerok atau sebab dari kemunduran kaum muslimin di akhir zaman. Maka jika seandainya kita ingin kembali kepada masa-masa keemasan, maka jawabannya apa? Kembali kepada agama kita, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman para ulama rahimahullahu ta'ala. Tapi ternyata
lihat kita Pak sekarang. Perpecahan karena masalah bab sepele misalkan. Ya, masalah beda mazhab membuat orang berpecah belah. Padahal tauhidnya masih sama, akidahnya masih sama. Cuman gara-gara kunut enggak kunut berpecah mereka. Padahal masalah khilafiyah ini masalah yang sudah muncul di zaman dulu. Tapi tidak membuat para sahabat berpecah mereka. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, tidak boleh kalian wahai sahabat salat asar kecuali kalian di Bani Quraidah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah untuk menyerang mereka karena mereka berkhianat. Maka para sahabat pun berkumpul, maka mereka pun berangkat dari Madinah ke Bani Quraidah. Di tengah jalan ternyata dikumandangkan adzan asar dan belum sampai di Bani Quraidah. Kemudian ketika itu para sahabat berpecah. Ada yang mengatakan sudah adzan asar, kita salat sekarang. Karena salat yang paling baik adalah salat di awal waktu. Tapi yang satu mengatakan bukan, tadi Nabi mengatakan bahwa kita tidak boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka satu sahabat mengatakan maksudnya enggak ke sana. Maksudnya itu bahasa kiasan supaya kita cepat-cepat datang ke Bani Quraidah sebelum asar, itu maksudnya. Maka akhirnya terpecah dua kelompok. Yang satu sholat asar duluan, yang satu asarnya nanti di Bani Quraidah. Ketika itu Nabi menyusul, karena Nabi berangkatnya telat di belakang, maka Nabi pun menyusul gitu kan. Kemudian setelah sampai di mereka diceritakan oleh Rasulullah tadi, para sahabat berbeda pendapat tentang masalah cara ibadah. Yang satu asarnya diakhirkan, yang satu asarnya itu di awal waktu. Maka Nabi hanya tersenyum, tidak menyalahkan si A, tidak membenarkan si B. Pak. Jadi khilafiyah di zaman Nabi itu sudah ada. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita ini dalam permasalahan fikih itu banyak khilafnya. Kalau seandainya gara-gara sebab khilaf ini kita terpecah, maka tidak akan ada persatuan sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau khilafiyah itu muncul gara-gara akidah, tauhid, inti, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, nabi dan lain sebagainya, maka tidak boleh ada perbedaan pendapat di sana. Tapi dalam permasalahan ibadah, yang tangannya bergerak-gerak, yang satu tidak bergerak, yang satu kunut, yang satu tidak, kemudian yang satu as-salatu khairum minan naum, yang satu tidak, ini masalah khilafiyah yang tidak harusnya membuat kita terpecah belah. Tapi ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman kalian akan seperti itu, terpecah seperti itu. Maka kalau kita ingin benar-benar kembali kepada masa kita, maka harus kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi 3 tahun pertama inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didik mereka dalam permasalahan akidah tauhid. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tauhid itu penting sangat banyak. Syekh Fauzan rahimahullah taala beliau mengatakan dakwah tauhid itu seperti kepala di badan manusia. Kalau tauhid itu tidak ditegakkan, maka kepalanya putus, badannya hancur. Jadi harus ada dakwah itu. Maka ketika kita belajar, ada kitab tauhid lah yang kita pelajari, Pak. Saya kan hanya menyampaikan kitab sejarah. Maka di sana mungkin ada kajian tentang tauhid, kajian tentang fikih, kajian tentang tafsir gitu kan. Yang saya sampaikan sirah nabawi, Pak. Maka silakan, karena memang tauhid itu adalah paling penting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan dosa syirik dan memaafkan dosa selain itu. Boleh jadi ada kesyirikan yang ada di dalam hati kita yang tidak kita sadari, Pak. Ketika lewat pakai mobil melewat pohon angker, kemudian ada khurafat kalau nggak diklaksonin nanti akan ada mara bahaya, kita buat netet permisi Mbak gitu kan. Ada kesyirikan dalam diri kita itu. Kemudian ketika misalkan kita dapat nomor urut anak kita masuk sekolah mahasiswa misalkan di salah satu universitas ternama, tiba-tiba lihat nomor urutnya 13, aduh 13 apa sial gitu.
Itu masalahnya nggak kelar di tauhid. Maka kalau orang tauhidnya benar, maka benar semuanya. Tapi kalau orang tauhidnya salah, hancur amalannya. Maka Nabi itu mendidik banyak di permasalahan ini. Lihat, ketika Nabi melihat perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih, Rasulullah biarkan. Karena setiap orang punya istihadiyah. Seorang ulama yang beristihad dan istihadnya benar, baginya 2 pahala. Tapi ketika ulama itu beristihad dan istihadnya itu salah, maka baginya 1 pahala. Ayat misalkan menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Pendapat A mengatakan suci itu maksudnya berwudu, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali harus wudu dulu. Kemudian yang lain mengatakan bukan, maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran karena mereka najis, sedangkan orang-orang muslim mereka suci tanpa wudu pun juga. Ini masalah fikih, Pak. Rasulullah biarkan hal seperti ini karena ijtihadiyah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW beliau lewat dengan para sahabat, dan di sana ada orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam dan baru belajar Islam kemarin saja. Tiba-tiba melewati satu pohon keramat namanya pohon Dzatu Anwar. Kemudian ketika itu Rasulullah dengan pasukannya melewati pohon tersebut, dan pohon tersebut adalah pohon yang diambil keberkahannya, digantungkan pedang di sana supaya pedangnya berkah dan hebat gitu kan. Maka ketika itu orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, izinkan kami membuat pohon dzatu anwat sama seperti orang-orang itu punya pohon berkah itu. Kemudian ketika itu Rasulullah diamkah? Rasulullah langsung marah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalian mengucapkan perkataan yang persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa alaihissalam dengan perkataan mereka, "Wahai Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan yang disembah sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang banyak yang disembah. Maka ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Rasulullah tidak membiarkan karena perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya mudah-mudahan artinya pelajaran ini, masalah tauhid ini menjadikan kita ini memang benar-benar membenahi diri, Pak. Karena kadang kita datang dari masyarakat yang tercampur tradisi kita dengan agama kita. Tradisi-tradisi kejawen misalkan, ataupun tradisi-tradisi nenek moyang dahulu yang mereka memang dulunya sumbernya adalah agama Buddha misalkan, agama Hindu, yang ketika datang para dai pendakwah datang, maka Islam datang dalam keadaan tercampur ketika itu. Maka banyak khurafat-khurafatnya yang datang kepada kita, maka murnikan itu. Kita bukan tidak menghormati tradisi, Pak. Tapi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita harus siap dengan konsekuensinya, yaitu meninggalkan semua bentuk-bentuk praktek kesyirikan yang ada. Bukan Islam yang dinusantarakan, tapi Nusantara yang diislamkan. Itu yang perlu dipahami. Sedangkan masih banyak praktek kesyirikan yang mengatasnamakan tradisi harus dilestarikan. Tapi silakan, itu pilihan masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin bisa saya sampaikan satu poin doang. Artinya apa sih poin dakwah Nabi dalam 3 tahun pertama ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi? Itulah yang saya sampaikan barusan. Dia menguatkan akidah, keyakinan kepada Allah, dan kemudian juga menceritakan tentang surga, keindahannya, dan juga dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. 7 detik lagi, baik. Ada pertanyaan? Habis katanya, Pak. Mungkin nanti bertanyanya setelah Isya kali, Pak ya. Mohon maaf. Waktunya memang sangat sedikit, sangat singkat. Mudah-mudahan memberikan ilmu. Nanti kalau ada ingin bertanya mungkin lebih bagus personal aja, karena untuk kemaslahatan mungkin sendiri, tapi karena waktunya habis maka kita akhiri. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.